Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya masalah itu berkah. Sabab punya masalah, dosa diampunin. Ada orang-orang yang bertobat, dia kejar amal soleh, dia kejar ibadah. Terus kemudian dia mendapati masalah semakin besar. Sesungguhnya itu tanda-tanda doanya dikabul, ibadahnya diterima. Kan pengen cepat lunas kan? Kalau pengen cepat lunas, terima resikonya. Betul. Terima resikonya itu kayak ada energi dikedepanin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada segala akibat yang tidak ditunda, langsung dihajar itu. Kemampuan menerima, tidak melawan itu akan menyelesaikan seluruh persoalan. Yang menyebabkan saudara-saudara nanti akan susah karena melawan. You fight your destiny, itu yang akan mengakibatkan saudara semua lumpuh. Dan akibatnya nanti macet mesinnya. Jadi perjalanan punya masalah itu harus dinikmati. Dan salah satu yang membuat saya menjadi tahan banting adalah saya membanting seluruh beban hutang saya menjadi konversi dosa. Itu yang membuat saya mengatakan kepada Allah, ahlan wa sahlan, seluruh akibatnya ahlan wa sahlan, saya terima ya Rabb. Karena itu pula saya enteng menjalani hukuman, saya enteng diusir dari dalam tanda petik ya lingkungan saya, menjadi hina di mata keluarga saya terima. Seperti itu pula saudara-saudara harus menerima. Pulang dari sini, dan sebenarnya 10 menit saya ini udah selesai, nggak usah ada lagi seminar. Karena percuma saudara banyak ilmunya, tapi tetap aja nggak ada ikhlasnya. Tetap aja ngelawan. Tapi ini Ustadz, selama Anda masih ngomong tapi ini Ustadz, Anda nggak bakalan bisa selesai. Saya ngegadain rumah punya mertua. Ya sudah, itu resiko Anda dipecat dari mantu. Terus masalahnya apa? Ya tapi kan nggak ada tapi, selama Anda masih tapi, itu yang membuat Anda menjadi susah. Ngadep sama mertua, lalu bilang sama dia secara gentle, saya sudah berbuat salah dan saya terima segala resikonya. Ngomong sembarangan, terima resiko. Saya yang terima resiko, hilang rumah segala macam. Itu mau ngapain? Mau nonjok mertua? Kan pasti saudara diam dong. Ya terima. Terus mau suruh cerai, ya cerai aja, susah amat. Lah memang begitu. Anda ngadep ke keluarga, Anda lalu diusir dari keluarga, ya nggak apa-apa, bismillah aja keluar. Jadiin aja itu adalah puncak segala ampunan dari Allah SWT. 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, ngumpul lagi. Umroh bareng, tawaf di Baitullah, cerita-cerita habis selesai tawaf. Maafin ya mantu, emak punya salah. Apa-apa. Mudah-mudahan kamu jadi orang benar, insyaallah. Sebelah kiri tetap istri kita, di pangkuan tetap anak kita. Saya baru memahami ketika ibu saya bilang, jangan ngutang lagi, adepin. Jangan ngutang lagi, adepin. Jangan lari, adepin. Saya baru paham tuh. Nanti saya malu, udah malu mau diapain? Lu mau ngomong apa juga udah malu, nama lu udah jelek. Ya selesai saja sudah. Tapi kalau giro ini nggak ketutup, ya emang nggak ketutup, mau diapain? Istilah orang jalanan mah pasang badan, beres, selesai. Karena segala nanti amalan tuh jadi sia-sia tuh kalau nggak ada nerimanya. Aduh nanti saya begini, malah jelek tauhidnya. Masa depan kok dibayangin. Lihat yang kemarin kita minta ampun dari Allah SWT, kepada Allah SWT kita mohon ampun semuanya, selesai. Tapi yang jadi masalah Ustaz, bukan semuanya udah masalah buat ente kalau ngomongnya begitu. Saya sih ridho, itu namanya nggak ridho. Kalau saya sih ridho, rumah saya hilang, cuman yang jadi masalah ada rumah orang-orang lain, udah nggak usah dipikirin. Emang lo Tuhan, gara-gara lo nggak ada dia nggak bakal hilang rumahnya? Belum tentu. Siapa tahu Allah memilihkan Anda sebagai takdir buat dia. Nggak sedikit loh orang yang terima kasih kepada orang lain sebelumnya, termasuk saya.
Alhamdulillah I was the winner and I wanna be the winner ever after, forever. Saya pengen jadi the winner dari dulu. Makanya saya suka benci ya. Tingkatnya udah tingkat kabupaten sebelnya tuh. Daripada sebel, benci sama orang-orang yang nggak the winner gitu. Ada cacatnya. Subhanallah Ustaz, saya akhirnya harus cuci darah 2 minggu sekali. Itu masih cacat tuh kalimat. Belum the winner Paul. Alhamdulillah akhirnya saya merasakan juga cuci darah 2 kali seminggu. Itu baru the winner. Apalagi kalau masih ada, nggak kebayang sama saya dari mana saya punya duit. Nah, makin the loser tuh. Pola aja udah, hajar aja udah masalah, tungguin aja depan yang nagih. Umpama datang yang nagih-nagih, hadapin aja. Umpama kata keluar segala kebun binatang, ya emang itu ente udah. Ya mau diapain? Istilah saya mah kalau ente juara keempat, diwawancara ente nggak mau. Jangan begitu, bilang dong sama wartawan. Iya saya juara 4. Next will be the 3. Nanti bakal jadi yang ketiga. Besok ketiga saya will be the 2. Besok the number 1. Selesai. Hari ini, menit ini, detik ini, you are ya you are. Anda ya Anda. Jangan usah dilawan, mau diapain lawan. Kamu harus keluar dari kontrakan kamu kalau siang ini nggak bayar. Terus mau ngapain nanti? Mau minjam? Itu yang membuat bibit. Jadi mulai utang baru, nggak kelar juga utang lama. Siapa sih yang bisa mengusir Anda dari kontrakan Anda? Allah. Kalau itu terjadi, kenapa lu diusir? Mikirnya begitu. Karena begitu saya ngebanting ke dosa terus aja. Utang pertama yang dibebankan oleh Allah kepada saya dari seseorang, pertama dalam sejarah hidup saya. Di gerbang pintu rumah dia saya bilang, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lakunanna minal khasirin. Saya tahu apa yang sedang saya lakukan dan yang sudah saya lakukan, dan saya tahu sepertinya saya sedang menerima segala akibat yang pernah saya lakukan. Rabb, bila utang 30 juta ini masih kurang untuk menutup seluruh dosa-dosa saya, kasih lagi ya Rabb, saya ridho. Dan beneran dikasih lagi, nggak nyangka kalau Tuhan merespon. Beneran gue bilang. Kan gitu basa-basi kan begitu ya. Terima. Orang suka bilang, kenapa ya? Oh, utang saya malah tambah gede. Ya itulah tanda-tanda Allah akan mengabulkan. Anda kan minta dikabulin. Dipercepatlah masa pengembalian, dipercepatlah masa pembayaran, tahanin. Habis itu selesai. Habis itu selesai. Tapi ya udahlah, masih ada tapi itu. Udah, jalanin aja udah. Jalanin aja. Dulu saya seling saya balik, yang saya hajar amalan dulu, ini dulu, itu dulu, bertakhir pasrah. Ternyata setelah saya mengalami sendiri, pasrah itu nomor 1. Pasrah itu nomor 1. Begitu diusir dari kontrakan, ya sudah. Begitu sampai siang orangnya datang. Sebelum orang yang ngomong kita pamit dulu. Ma Bu Haji, saya tetap nggak bisa bayar sepertinya, jadi saya mohon pamit. Oh jadi lu udah sadar nih? Iya gimana? Terus utang lu gimana? 4 bulan lu nggak bayar gimana? Insya Allah saya akan kembali lagi. Enggak, jangan pergi dulu sampai utang lu lunas. Lu masuk lagi. Masuk lagi. Beres sudah. Iya. Habis itu baru deh tuh randonnya, berarti ada niat baik, jangan niat ngemplang. Ada kemudian taubat, ada ini, ada itu. Tapi titik pertama itu pasrah itu number 1. Pasrah, ikhlas, terima, ridho, apa yang terjadi. Apalagi ada sebagian yang lari, saya nggak berani pulang, makin jauh itu. Makin jauh. Makin jauh. 7 tahun lari, begitu kemudian pulang di tahun ke-8, hidup lagi masalahnya. Coba kalau dia jalanin aja hukumannya, selesai juga. Seberapa sih lamanya kalau utang mah? Paling top dulu 2 tahun. Pulang nambah lagi 2 kilo, 3 kilo. Jadi dalam lu kayak negeri kan, makan terus.
Nggak mikirin. Dulu nyap-nyapin orang, sekarang di dalam. Tapi Ustaz saya nggak sanggup. Itu dia. Bilang dong, saya sanggup nih ngatasin semuanya. Udah cebur aja udah. Giro 10 berantakan, udah mau wayahnya berantakan, diapain? Ente mau berjuang. Itu yang membuat jadi ketemu rentenir baru. Utang 100 juta tadinya jadi 1 miliar. Nah, bismillah aja, biar aja dia yang pada mikir. Wah, ya biarin aja, jadi aja udah. Mau diapain? Terus digebukin lagi, kan saya udah bilang, terima ya risikonya. Malah kalau digebukin dia punya duit. Iya dong, begitu digebukin langsung visum, laporin. Tuntut dia 2 miliar, mayan. Itu dulu, baru nanti ada rundown berikutnya, termasuk mendoakan yang Anda punya utang. Sholatin buat dia, salawatin buat dia, dan seterusnya. Ayo lo masih ngelawan, lagi nggak ada the winnernya, wah ada masalah. Saya punya usaha udah 15 tahun, masa sih harus hancur? Emang nggak boleh orang ngancurin usaha ente? Belagu bener ente. Lagian kayak nggak punya salah aja sama 15 tahun. Mau 15 tahun juga sholat pada nggak bener, sholat malam pada nggak ada. Berani-beraninya komplain sama Allah. Ini kan gara-gara dia. Wah, makin gila lagi salahnya. Mana ada gara-gara dia? Atakhidu min dunihi alihatan yuridinir rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atum syai'aw wa la yunqidun. Enggak ada sebab orang. Saya kalau nggak ada dia nih, mana ada gara-gara dia, mana ada. Tapi dia emang bandel loh. Makanya saya mah paling malas nerima konseling orang-orang punya utang. Ini benar, jawaban buat dia adalah pulang, lu hadepin. Pulang. Saya usir nih. Macem-macem nih. Sebab ngomong macem-macem juga 2-3 jam, ujung-ujungnya saya harus apa? 2-3 jam ini, ujung-ujungnya apa? Terus saya mesti apa? Gila kan? 2-3 jam tuh. Kenapa? Yang ada di otaknya solusi, selalu solusi. Udah pasrah. Orang yang punya penyakit kanker pasrah, matinya cepet loh. Nyaman, enak, tenang, selesai. Udah. Kon. Di sana ada paradise. Udah jannah di sana, udah heaven. Tapi kalau ngelawan, itu yang makin sulit. Ngelawan itu kan nambah dosa baru dia, nambah dosa baru, akhirnya makin parah. Tapi begitu dia tenang, Allah sempat kembalikan dulu badannya, Allah bikin sehat dulu, Allah bikin ngaji dulu, bikin sana sini, habis itu drop lagi, selesai. Tapi kalau makin ngelawan, makin habis. Lihat orang-orang yang kemo, habis betul. Bukan berarti nggak boleh ikhtiar. Ikhtiar itu baru bener kalau pasrahnya ada. Kalau pasrahnya nggak ada, saya bilang ente panik, bukan ikhtiar. Ente panik, bukan ikhtiar. Apalagi kalau sudah, nanti kalau nggak dapat bahaya nih. Itu jadi Tuhan kan ikhtiarnya kan? Nggak ada itu. Urusannya cuman ente sama Allah. Ya, jadi emang unik sekali ini urusan utang ini. 10.000 alih kelas, 10.000 ayat kursi nggak ngaruh. Selama tauhidnya nggak benar, imannya nggak benar, pasrahnya nggak benar. Apa sih lagian gitu? Saya udah ahlinya loh ya, astagfirullahaladzim saya ngomong, mudah-mudahan Allah tidak mengadab saya. Artinya saya ngomong begini, nggak bisa saudara bilang, Ustadz nggak ngalamin sih. Saya pol ngalamin, digebukin ya iya, direndam ya iya, dihajar orang tengah jalan ya iya, dikepung orang sekampung ya iya. Sehingga saya bisa ngomong seperti ini. Dan itu jadi kenangan manis buat ente. Wah, yang ngegebukin juga berangkat umroh bareng-bareng. Nah, yang menjadi staf saya. Loh, itulah Allah. Itulah Allah. Kalau ente nggak percaya Allah itu luar biasa, rugi. Lagian berapa tahun sih hidup ente? Baru susah aja tahun ini. Enggak udah 7 tahun, nih baru juga 7 tahun.
Hitung umur ente berapa? 37 toh. 30 tahun kemana aja? Kalau ente dibikin sama Allah 30 tahun susah. Tapi 30 tahun senang, alias umur anda 60 tahun, tapi 30 tahun baru anda boleh komplain tuh. Palayo tibang hilang rumah gitu. Cuma diambil rumahnya. Ya pergi aja keluar ngontrak susah amat gitu. Rumah disita. Ya terus masalahnya apa buat anda? Tapi itu rumah dari kecil saya lahir. Cengeng. Tahu cengeng? Ya pelemin dia aja. Lari-lari ke pohon dari satu pohon ke pohon yang lain. Dari satu tiang ke tiangnya. Lu nyanyi ente mau ngapain? Ya salaman aja menasib. Ya sudah, hari ini hilang. Insyaallah someday I will take again. Saya bakal ambil kembali. Selesai. Terus gimana? Ngontrak aja, itu dia masalahnya Ustaz. Ngontrak nggak punya duit, lu di masjid. Tapi ntar diusir, kan diusirnya masih entar, masih ada semalam enggak? Ya tinggal aja di semalam dulu. Pokoknya ikutin aja gitu, ikutin aja saat ikutin aja. Terus sampai flow-nya tuh, nah naik lagi saat. Ente datang lagi ke kampung yang ente diusir saat. Hah? Pokoknya kalau ente udah siap kehilangan apapun, lalu masuk saja Allah, selesai sudah urusan ente. Ente siap hilang keluarga, ente siap hilang rumah, ente siap hilang usaha, ente siap hilang anak, ente siap hilang semuanya. Kecuali yang ente minta sama Allah, jangan sampai Allah hilang dari saya, jangan sampai iman hilang dari saya. Semua akan diserahkan kembali sama anda. Paling telat nanti kalau anak nikah pasti nyari ente mau kemana sih? Walinya ente kok. Mau mana coba? Udah begitu aja udah saya. Dan gak mungkin ada orang pasrah lalu dibiarkan sama Allah menerima hukuman sedalam-dalamnya. Gak mungkin. Saya omongannya udah gak usah nyari utangan baru. Gak usah berusaha juga untuk keluar dari kesulitan dan sehingga ente jadi biasa aja lah. Masih ada beras gitu ya, bikin aja nasi, masih ada kecap, goreng nasi goreng. Nikmatin aja dulu sebelum detik-detik datang itu kolektor-kolektor gitu. Nikmatin malam terakhir rumah anda, kira-kira gitu. Nikmatin malam terakhir rumah tangga anda, itu aja. Lihat omongan saya, besok pagi belum tentu. Tapi makin ente ngelawan, Allah makin menunjukkan kekuasaannya. Allah makin mengambil yang tadi. Itu cerita yang tadi itu bukan omong kosong. Oh jadi lu udah tahu lu punya masalahnya apa? Tahu. Terus gimana utang lu 4 bulan lu gak bayar? Terus gua mau nyari kemana? Iya ntar saya kemari lagi. Nok aja ntar gua susah nyari lu lagi. Ya udah lu masuk dulu lah. Lu pikirin tuh gimana caranya lu bayar utang kontrakan lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suruh balik. Padahal kemarin apa? Kalau lu gak bayar besok gua keluarin lu. Tapi enggak juga tuh akhirnya. Saya datang ngadep sama seorang yang saya punya utang. Waduh, itu namanya diomelin 3 jam. Tapi hati ini udah kayak Bilal. Ahad. Allah. Udah. Kalau ente tahu dosa ente apa? Udah jangan lawan. Terima aja. Ikhtiarnya mana Ustaz ikhtiarnya? Bentar, pasrah aja dulu. Siapa juga sih yang bisa nyerahin seseorang kecuali Allah? Siapa juga yang bisa membuat seorang anak benci kepada ayahnya kecuali Allah? Kalau Allah sanggup membuat seorang anak benci sama ayahnya karena ayahnya membuat ibunya menjadi tersiksa, kenapa Allah kemudian tidak mengembalikan lagi rasa kasih sayang kepada anak sehingga dia mencintai lagi ayahnya? Pasti bisa. Ini cermin. Dihancurin sama kita nih, hancur, bang. Oke, Allah sanggup tuh naikin lagi tuh. Jadi cermin utuh. Dan ini Pak masih biasa buat Allah. Yang luar biasa dihancurin di cermin ini, bang, hancur. Habis itu serpiannya ke bawah, dang bawah, oke? Terus ada yang nyapu, serat, yang satu bantar gebang.